Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur bahwa kita dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dengan batasan-batasan tertentu, kita wajib mengucap syukur bahwa kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan dengan pujian, siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberi sukacita kepada kami, dan kami bisa melaksanakan kebaktian tengah minggu ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang telah mengikuti kebaktian ini, semoga diberi berkat atas kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah tengah minggu. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan karena hari ini kami dapat bersekutu beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ada satu kata yang diperkenalkan kepada kita dan sampai hari ini masih sering kita dengar, yaitu kata tracing. Kata ini berarti melacak atau menelusuri kontak erat orang-orang yang menjadi kontak erat dengan si penderita COVID-19. Dari tindakan ini diharapkan kita bisa mengetahui dari mana seseorang terpapar atau tertular oleh virus COVID-19. Dan harapannya adalah melalui tracing kita bisa menghentikan atau memutus rantai penularan. Pada awal pandemi dulu tidak sedikit orang yang kemudian menjadi khawatir atau takut karena harus di tracing. Tetapi pernahkah kita berpikir, membayangkan bagaimana perasaan orang yang sudah terkonfirmasi positif dan karena dia maka dilakukan tracing kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebagian orang yang mengalami ini menyatakan bahwa mereka merasa bersalah karena dirinya banyak orang kemudian di tracing. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus meminta maaf kepada orang-orang yang harus menjalani tes karena berkontak erat dengan dirinya. Oleh karena itu, secara pribadi, kalau ada seseorang atau jemaat yang dinyatakan positif, saya menahan diri untuk bertanya kepadanya, ikut menelusuri atau tracing. Karena selain menjadi beban, harus mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah dilakukan atau dengan siapa saja ia pernah berjumpa. Rupa-rupanya pertanyaan itu menjadi beban hati bagi si penderita COVID-19. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Ternyata bagi sebagian orang, ketika melihat sesamanya sedang bergumul, apalagi pergumulannya terjadi dalam waktu yang cukup panjang, menelusuri kehidupan orang itu untuk menemukan penyebab atas terjadinya pergumulan yang ia alami, seolah-olah menjadi hal yang penting. Padahal mungkin hal itu sudah dilakukan oleh ia yang mengalami pergumulan, yang merefleksikan dirinya untuk menemukan apa yang pernah ia lakukan sehingga ia mengalami pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Di satu sisi memang hal ini menjadi hal yang penting, tetapi rupa-rupanya di sisi yang lain, hal ini menjadi berpotensi mendatangkan beban hati dan tidak menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari situasi yang terjadi antara Tuhan Yesus, para murid, dan seseorang yang buta sejak lahir. Ketika itu Tuhan Yesus sedang menghindari orang-orang yang marah kepadanya, karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham. Ia sedang dalam fase menyatakan keilahiannya sebagai anak Allah. Dan itu menyebabkan pertentangan di kalangan orang Yahudi. Lalu dalam situasi tersebut ia dan murid-muridnya berjumpa dengan seseorang yang buta sejak lahir. Dan seperti yang saya utarakan di atas, para murid merasa penting untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang keadaan orang yang buta sejak lahir itu. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dia sendiri yang menyebabkan orang itu terlahir buta. Para murid sedang menelusuri dosa siapa yang menyebabkan
orang ini terlahir buta. Mereka percaya pada konsep bahwa pada saat itu ketika seseorang dilahirkan cacat, maka itu disebabkan oleh dosa. Dan secara logis tentulah dosa orang-orang yang terdekat dengannya. Tetapi mari kita lihat, bagi Tuhan Yesus, rupa-rupanya pertanyaan itu dianggap tidaklah penting. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan pernyataan yang lain. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan Yesus mau menyadarkan para murid yang telah dididik olehnya dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para murid yang terpenting bukanlah menelusuri dosa siapa yang menyebabkan orang itu terlahir buta. Tetapi justru yang terpenting adalah melalui orang ini pekerjaan Allah akan dinyatakan. Bukan mencari siapa dan apa yang menyebabkan seseorang mengalami pergumulan, tetapi bagaimana kuasa Allah dinyatakan untuk menolong orang itu dalam pergumulannya. Itu yang terpenting bagi Tuhan Yesus. Dan karena itulah misi Allah di dalam Yesus, Sang Terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari pernyataan Tuhan Yesus itu, kita mau belajar dua hal agar hidup kita yang disebut murid-murid Kristus sungguh-sungguh dihadirkan untuk menolong sesama. Yang pertama, mari kita belajar mengubah cara pandang kita, khususnya terhadap orang-orang yang mengalami pergumulan. Dalam banyak situasi pastilah kita melihat sesama kita mengalami pergumulan, apapun pergumulannya. Bahkan mungkin pergumulan itu terjadi dalam waktu yang lama. Dan kadang-kadang bagi kita, seperti para murid, rasanya menjadi sangat penting untuk menelusuri apa yang menyebabkan pergumulan itu terjadi, daripada memikirkan bagaimana caranya orang itu dipulihkan dari pergumulannya. Oleh karena itu, sikap apa yang perlu kita bangun ketika menemukan sesama kita yang bergumul? Milikilah sikap yang bukan menanyakan kepada orang itu penyebab pergumulan itu terjadi, tetapi justru mari kita miliki sikap bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan agar dapat menolong sesama kita. Mencari-cari penyebab pergumulan yang kita alami sendiri itu baik untuk berefleksi. Tetapi menanyakan penyebab atas pergumulan orang lain belum tentu menolong dia untuk pulih kembali. Mari kita lihat teks kita. Orang yang dilahirkan buta itu tidak dinyatakan pula bahwa dia tuli. Maka artinya percakapan antara Tuhan Yesus dan para murid juga didengar oleh dia yang terlahir buta. Kita bisa membayangkan betapa pilunya hati orang ini. Kondisinya yang terbatas, tidak bisa bekerja, harus mengemis belas kasihan orang, dikucilkan, dijauhi, masih harus mendengar percakapan yang seolah-olah hendak menyatakan dirinya terlahir buta karena dosa. Syukur pada Tuhan, Tuhan Yesus tidak meladeni pertanyaan para murid dengan jawaban yang mereka inginkan.
Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu mengerti hati orang yang sudah buta sejak lahir. Maka ia menyatakan, bukan dosa siapa yang terpenting, tetapi bagaimana orang ini pulih, itu yang terpenting. Maka mari ketika kita menyaksikan sesama kita bergumul, mari kita kuatkan mereka melalui kehadiran kita yang justru meneguhkan dan menolong dia untuk mengalami pemulihan. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya kerjakan untuk menolongmu? Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita dalam pergumulan? Dan yang kedua, mari kita belajar mengabarkan misi Tuhan yang mampu memulihkan, baik mengampuni maupun menyembuhkan. Jawaban Tuhan Yesus mungkin tidak langsung dipahami oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus menyatakan yang terpenting adalah pekerjaan Allah harus dinyatakan atas orang yang terlahir buta ini, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah mampu memulihkan. Baik memulihkan orang itu dari dosa maupun memulihkan dari ketimpangan yang ia alami. Allah dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah terang dunia, hadir di dunia untuk menyatakan terang bagi orang-orang yang dirundung kegelapan. Kuasa Allah hadir bagi orang-orang yang sedang bergumul. Oleh karena itu, ketika kita hadir bagi sesama kita yang sedang di dalam pergumulan, berita ini harus disampaikan, yaitu Allah mampu memulihkan. Sekalipun orang itu mengalami pergumulan oleh karena dosa, Allah mampu memulihkan dalam pengampunan yang dinyatakan oleh karya Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan Allah sendiri mampu memulihkan orang itu dari ketimpangan pergumulan yang ia alami, sehingga ia dinyatakan pulih. Mungkin bagi kita sebagai manusia, kita terbatas dalam menolong sesama. Tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Ia sanggup menyatakan kuasanya untuk memulihkan, baik melalui kita atau melalui cara yang lain. Tetapi justru yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengabarkan berita pengharapan kepada sesama kita yang sedang bergumul, yaitu Allah mampu memulihkan. Maka mari di bulan misi ini kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah bagi sesama. Kita menyatakan pertolongan Allah melalui apa yang bisa kita kerjakan bagi orang yang sedang dalam pergumulan. Dan mari kita juga mengabarkan berita pengharapan bahwa di dalam Tuhan akan ada pemulihan. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu.
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai murid Kristus. Biarlah melalui kehidupan kami dipakai untuk menyatakan pekerjaan Allah bagi sesama. Dan melalui kehidupan kami, pengharapan di dalam Tuhan dinyatakan bagi orang lain. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya kami dimampukan untuk melakukannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKMI Salatiga. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai sejauh ini. Dan pada bulan ini kami mensyukuri karena gereja ini berusia 43 tahun setelah didewasakan. Kami mensyukuri karya Tuhan atas gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui gereja ini. Kiranya setiap pelayanan Tuhan boleh dikerjakan, boleh menghidupi pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati dan mengerjakan itu semua dengan penuh sukacita sehingga berdampak baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan-pergumulan yang masih harus dihadapi. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan. Kami berdoa pula untuk ibadah syukur HUT gereja pada tanggal 26 Mei nanti. Kiranya Tuhan menolong sehingga acara yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Kota Salatiga. Jika sampai sejauh ini masih terjadi kenaikan pasien positif COVID-19, kiranya Tuhan menolong baik mereka yang saat ini dinyatakan positif. Tuhan menolong para tenaga medis, Tuhan menolong pimpinan kami di pemerintahan. Biarlah upaya mereka kerjakan sungguh-sungguh menolong kota ini untuk pulih. Dan kami rindu ya Tuhan, kuasa karya Tuhan dinyatakan melalui Kota Salatiga. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan juga memimpin para pemimpin kami dengan Roh Kudus, sehingga segala kebijakan boleh terjadi karena tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang bergejolak dengan perdamaian. Kiranya Tuhan menolong sehingga melalui kehadiran anak-anak Tuhan, melalui kehadiran kami boleh menjadi orang-orang yang membawa perdamaian. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.